Headers, jangan tempel ke engine. TTS. Voice, một giọng nữ Indonesia trưởng thành, tenang, dan tegas. Saran, engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Jika engine mendukung global emotion, B1 to B3 kamsedi. B4 tense, naik. B5 tegas marah, terkendali. B6, hangat. Set manual. Body. Bebas, tag. Paste below. Satu malam sebelum akad, saya berdiri di depan sebuah pintu apartemen. Jari saya melayang di udara, 1 sentimeter dari tombol bel. Saya tidak menekannya, karena dari balik pintu itu, saya mendengar calon ibu mertua saya tertawa. Tawa puas. Tawa orang yang merasa baru saja memenangkan sesuatu. Besok dia resmi jadi milik kita, kata beliau. Apartemennya, tabungan ibunya, semua tinggal dipindahkan. Saya berdiri membatu. Gaun pengantin saya masih tergantung rapi di kamar kos dan di tangan saya. Ponsel sudah merekam selama 3 menit 40 detik. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi cerita nyata tentang rumah tangga, pengkhianatan, dan harga diri seorang perempuan. Kalau cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol berlangganan. Mari kita mulai. Nama saya Anindya. Orang memanggil saya Nina. Usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah kantor audit di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menekuni pekerjaan ini. Pekerjaan saya sederhana. Setiap hari saya membaca angka. Dan saya terbiasa membaca angka yang berbohong. Saya tinggal sendiri di sebuah rumah kecil di Bintaro. Rumah itu peninggalan ibu saya. Ibu meninggal 3 tahun lalu karena sakit yang datang terlalu cepat. Sebelum pergi, beliau menitipkan satu hal kepada saya. Bukan uang, bukan perhiasan. Hanya sebuah pesan. Nak, jangan pernah mengecilkan dirimu hanya supaya muat di hidup orang lain. Saat itu, saya belum benar-benar paham. Saya baru paham malam ini, 5 tahun lalu. Saya bertemu Rangga di sebuah acara perusahaan. Saya baru saja dipromosikan. Dia lead engineer yang baru pindah dari kantor cabang. Malam itu, saya memenangkan undian, sebuah jam tangan. Rangga yang membawakan kotaknya untuk saya. Dia tersenyum. Selamat. Ya, senyum itu seperti angin sore. Sejuk. Membuat orang lengah tanpa sempat waspada. Kami berpacaran 5 tahun. 5 tahun yang saya kira adalah 5 tahun paling jujur dalam hidup saya. Rangga selalu lembut, tidak pernah meninggikan suara, selalu mengantar saya pulang, selalu ingat tanggal-tanggal kecil. Saya pikir saya beruntung. Pertama kali bertemu ibunya, Bu Hartini menggenggam tangan saya erat. Suaranya manis seperti madu. Tante suka sekali sama anak ini. Rajin, tidak banyak gaya, dan mandiri. Anak perempuan zaman sekarang jarang yang begini. Saya terharu. Saya pikir saya menemukan keluarga mertua yang baik. Saya pikir saya beruntung 2 kali. Adik Rangga, Vina, masih kuliah waktu itu. Dia memanggil saya Mbak dengan riang. Bercerita tentang cita-citanya. Tentang ingin menjadi perempuan mandiri seperti saya. Saya bahkan membelikannya buku. Sesekali membayari kursusnya. Saya menganggap dia adik sendiri, 5 tahun. Makan malam keluarga setiap akhir pekan. Genggaman tangan yang hangat. Panggilan anak sendiri yang terdengar tulus. Ternyata semuanya panggung. Dan saya, tokoh utama yang paling tidak tahu apa-apa. Mari saya ceritakan dari awal malam itu. Sore tadi saya berkunjung ke apartemen keluarga Rangga di kawasan Kelapa Gading. Besok adalah hari akad. Saya datang untuk pamit, mengembalikan beberapa peralatan, dan membicarakan teknis acara terakhir. Suasananya hangat. Bu Hartini memasak rendang. Vina sibuk dengan dekorasi. Rangga merangkul saya, berbisik bahwa besok adalah hari paling membahagiakan. Saya pulang dengan hati ringan. Mobil saya sudah hampir setengah jalan menuju Bintaro ketika saya tersadar. Kardigan saya tertinggal. Bukan kardigan biasa, itu rajutan warna krem dengan kerafi di tepi kerahnya. Ibu saya dulu menyulam 2 kuntung bunga kecil
dengan tangannya sendiri. Jahitan demi jahitan. Seolah beliau menjahit seluruh hidupnya di sana. Kardigan itu pesan terakhir ibu. Sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan di rumah orang lain. Meskipun besok, rumah itu akan menjadi keluarga saya. Saya memutar setir. Saya kembali ke Kelapa Gading. Lampu koridor berwarna kuning pucat. Sepatu saya mengetuk lantai dengan suara kering. Di depan pintu, saya menarik napas. Saya hanya perlu menekan bel, tersenyum, mengambil kardigan, lalu pulang. Sederhana. Saya mengangkat tangan. Jari saya melayang di depan tombol bel. Dan saat itulah suara itu terdengar. Suara Bu Hartini. Keras. Seolah sedang menelepon seseorang tanpa peduli ada orang di luar. Si Nina itu baru saja pulang. Aduh, Tante sampai capek sendiri lihat caranya tersenyum. Palsu semua. Saya terpaku. Jari saya membeku di udara. Suara lain menyahut. Wina. Nadanya mengejek. Ibu jago banget akting. Tadi aku hampir ketawa di depannya. Di dalam, Bu Hartini tertawa terbahak-bahak. Tawa orang yang baru memenangkan permainan kartu. Ya harus akting dong. Kalau tidak akting, bagaimana caranya kita bisa dapat apartemen bulan madunya itu? Apartemen di Pondok Indah, dekat sekolah internasional, luas 120 meter. Sekarang harganya tidak kurang dari 8 miliar. Kamu tahu tidak? Telinga saya berdengung. Apartemen bulan madu itu yang dibeli atas nama saya, yang uang mukanya saya kumpulkan dari kerja 6 tahun. Ditambah warisan ibu. Rangga dulu berkata lembut, atas nama kamu juga tidak apa-apa. Kan kita suami istri. Milikku, milikmu. Milikmu, milikku. Dan saya percaya. Saya percaya dengan seluruh masa muda saya. Vina mendesah. Suaranya bersemangat seperti anak kecil yang dapat hadiah. Nanti setelah menikah, rumah itu jadi milik Mas Rangga. Balik nama gampang. Setelah itu, kita jual. Uangnya cukup buat Mas Rangga buka usaha, kan? Jantung saya berdebar. Seolah ingin menghancurkan tulang rusuk saya sendiri. Balik nama, jual. Setiap kata seperti tamparan, bukan di wajah, tapi langsung ke harga diri saya. Bu Hartini melanjutkan. Suaranya makin tanpa beban. Bukan cuma apartemennya. Ibunya dulu kan pengusaha kecil. Pasti ninggalin tabungan banyak. Setelah nikah, suruh Rangga bujuk pelan-pelan. Biar uangnya dipegang kita. Nanti Vina mau beli mobil. Ibu bisa bantu. Saya bersandar di dinding koridor. Kedua kaki saya lemas. Keringat dingin mengalir di punggung. Meresap melalui blus saya seperti es. Lalu Vina menambahkan satu hal yang membuat saya benar-benar mati rasa. Oh ya, Bu, nanti pas akad, aku pura-pura nangis sedikit ya. Aku bilang Mas Rangga sayang banget sama Mbak Nina. Biar makin meyakinkan. Mereka tertawa bersama. Saya berdiri di luar pintu. Tangan masih melayang di depan bel. Tidak mampu menekannya. Pintu kayu di hadapan saya tidak terbuka. Tapi kata-kata dari dalam menembus telinga saya, menusuk jantung saya. Lebih tajam daripada pisau manapun. Ternyata 5 tahun cinta, makan malam keluarga, genggaman tangan yang hangat. Semuanya hanya sandiwara yang dirancang sangat rapi. Dan saya adalah penonton sekaligus korban yang membayar tiketnya sendiri. Tapi saya tidak menangis. Entah dari mana, jari saya bergerak sendiri. Saya keluarkan ponsel dari tas. Saya buka aplikasi perekam. Saya tekan tombol rekam. Lalu saya tempelkan ponsel itu ke celah pintu. 3 menit 40 detik. Itu durasi yang akhirnya mengubah seluruh hidup saya. Selama 3 menit itu, mereka masih bicara tentang berapa lama proses balik nama, tentang siapa yang akan mengurus penjualan, tentang bagaimana cara membujuk saya menyerahkan rekening tabungan ibu. Bu Hartini bahkan tertawa kecil saat berkata, anak itu terlalu baik, terlalu percaya. Untung kita yang dapat, untung kita yang dapat. Saya menatap pintu itu untuk terakhir kalinya. Lalu saya berbalik. Saya tidak jadi mengambil kardigan. Saya akan kembali untuk itu nanti. Dengan cara saya sendiri. Di lift. Saya melihat bayangan saya di cermin. Seorang perempuan yang besok seharusnya menjadi pengantin. Wajah saya pucat, tapi mata saya tidak lagi gemetar. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, kepala saya benar-benar jernih. Saya akuntan.
Saya terbiasa membaca angka yang berbohong. Dan malam ini, saya baru saja menemukan pembukuan paling kotor yang pernah saya baca. Malam itu, saya tidak pulang ke Bintaro. Saya menyetir ke sebuah hotel kecil dekat kantor. Saya butuh tempat berpikir yang bukan rumah keluarga Rangga. Dan bukan rumah saya yang penuh kenangan ibu. Pukul 11 malam, saya menelpon satu orang, Bu Maharani. Beliau pengacara, dulu klien firma audit saya, lalu menjadi sahabat. Saya tahu menelpon selarut ini tidak sopan, tapi saya juga tahu ada hal yang tidak bisa menunggu pagi. Nina, ada apa malam-malam begini? Bukannya besok kamu akad? Bu, kata saya. Suara saya datar. Saya butuh bantuan dan saya butuh malam ini juga. Saya ceritakan semuanya. Dari Cardigan. Dari rekaman 3 menit 40 detik sampai apartemen Pondok Indah atas nama saya. Bu Maharani diam mendengarkan. Ketika saya selesai, beliau menghela napas panjang. Untung sekali kamu, kata beliau, pelan. Untung kamu kembali mengambil kardigan itu. Dan lebih beruntung lagi, kamu sempat merekam. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Mulai sekarang, kamu jangan luluh. Keluarga itu akan mencoba segala cara. Menelepon, datang. Menangis, mengancam. Tujuan mereka cuma satu, membuatmu ragu. Jangan beri mereka satu pun dokumen asli. Dan kalau bicara, bicaralah hanya di depan saya. Kata-kata itu bukan menghibur, tapi seperti pelampung yang dilemparkan tepat waktu. Saya tutup telepon. Lalu saya buka laptop. Saya akuntan. Kalau ada satu hal yang saya kuasai, itu adalah menyusun bukti. Sepanjang malam, saya tidak tidur. Saya membongkar folder lama di email, di galeri, di mutasi rekening, dan satu persatu, angka-angka itu mulai bicara. Pukul 2 dini hari, ponsel saya bergetar. Pesan dari Rangga. Sayang, sudah tidur. Besok hari besar kita, aku cinta kamu, diakhiri dengan emoji hati. Saya menatap layar itu lama sekali. Lalu saya membalas satu kalimat. Pernikahan dibatalkan. Saya matikan ponsel. Saya tidur 3 jam. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya tidur nyenyak. Pukul 7 pagi, di hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan saya, ponsel saya meledak. 32 panggilan tak terjawab, belasan pesan. Saya nyalakan ponsel di kamar hotel, dan Bu Maharani sudah duduk di seberang saya. Beliau datang pagi-pagi sekali, membawa map tebal dan laptop sendiri. Mereka akan menelpon, kata beliau. Nyalakan loudspeaker. Saya ingin dengar. Panggilan masuk. Nama Rangga di layar. Saya tekan jawab. Lalu loudspeaker. Nina, kamu di mana? Kamu sadar tidak sedang melakukan apa? Suara Rangga tidak lagi lembut. Tergesa. Kesal. Saya di tempat yang aman, kata saya. Tenang. Saya sudah kirim pesan. Pernikahan dibatalkan. Kenapa? Katakan alasannya. Kamu tidak bisa membatalkan tanpa bicara baik-baik. Ini tidak masuk akal. Saya tertawa kecil. Tidak masuk akal. Kamu benar-benar ingin tahu alasannya? Iya. Aku mau dengar. Saya tidak langsung menjawab. Saya ambil ponsel kedua. Saya putar rekaman itu. Suara Bu Hartini. Suara Vina. Setiap kata terdengar jelas di kamar itu. Ya, harus acting dong. Setelah itu, kita jual. Aku pura-pura nangis sedikit. Ya, di seberang sana, hening. Hanya terdengar napas Rangga yang memburu. Ketika rekaman berakhir, barulah saya bicara. Masih mau dengar alasannya lagi? Hening panjang. Lalu, suara Rangga. Tidak lagi seyakin tadi. Nina, soal itu biar aku jelaskan. Ibu cuma bicara begitu saja. Itu bukan. Oh ya, potong saya. Lalu bagaimana soal apartemen Pondok Indah? Soal rencana menjual rumah saya? Soal membujuk saya menyerahkan tabungan ibu? Itu juga cuma bicara saja. Rangga mulai kehilangan kesabaran. Jangan berlebihan, Nina. Semua sudah disiapkan. Tamu. Gedung. Keluarga. Kalau kamu batalkan,
Kamu mempermalukan dua keluarga. Saya tersenyum getir, meski dia tidak bisa melihatnya. Apa kamu pernah berpikir kalau saya melanjutkan? Saya akan kehilangan seluruh hidup saya. Rangga terdiam. Lalu, suara lain masuk. Bu Hartini. Suaranya kembali manis. Dipaksakan manis. Nina, nak, jangan dengar rekaman itu, lalu salah paham. Tante bicara begitu karena khawatir dengan masa depan kalian. Tante sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Saya memandang keluar jendela. Sinar matahari pagi menyilaukan. Bu, kata saya perlahan. Ibu tidak perlu berakting lagi. Saya sudah dengar semuanya. Apa maksudmu bicara begitu? Tante sudah. Kalau ibu menganggap saya anak, potong saya. Ibu tidak akan merencanakan menjual rumah saya di belakang saya. Bu Hartini terdiam sejenak. Lalu, suaranya meninggi, tajam. Anak ini, bagaimana caramu bicara sama orang tua? Saya menarik napas. Saya bicara berdasarkan kebenaran. Bu, saat itulah Bu Maharani angkat bicara. Suaranya tenang, tapi sangat jelas. Selamat pagi, Ibu Hartini. Saya Maharani. Mulai hari ini, saya pengacara dan perwakilan hukum Nina. Semua komunikasi setelah ini silakan lakukan langsung dengan saya. Segala tindakan mengancam, mencemarkan nama baik, atau upaya pengambilan aset akan dicatat dan diproses sesuai hukum. Di seberang sana, langsung hening total. Setelah beberapa lama, Rangga bersuara. Nadanya jauh lebih rendah. Nina, apa kamu benar-benar mau membuat ini jadi serumit ini? Bukan saya yang membuatnya rumit, Rangga. Kata saya. Saya hanya berhenti di saat yang tepat. Saya tutup telepon. Kamar kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang berat, ini sunyi yang melegakan. Seperti setelah badai besar berlalu. Tapi saya tahu, badai ini belum berakhir. Karena saya belum mengeluarkan apa-apa. Rekaman itu baru pembuka. Yang sesungguhnya ada di dalam map yang saya susun semalaman. Setelah telepon pagi itu, kamar hotel saya berubah menjadi markas. Bu Maharani menarik kursi ke dekat meja, membuka laptopnya. Menyusun dokumen menjadi tumpukan-tumpukan rapi. Saya menyeduh kopi, meletakkannya di depan beliau, lalu duduk di seberang. Kami bekerja seperti dua orang yang sedang memecahkan soal matematika rumit. Jawabannya adalah ketenangan hidup saya kelak. Berikan saya semua bukti transfer, kata Bu Maharani. Semakin jelas, semakin baik. Saya membuka map yang saya siapkan semalam. Di dalam riwayat 5 tahun yang dulu, saya kira adalah cinta. 14 kali transfer, kata saya. Masing-masing dengan alasan berbeda. Bu Maharani membacanya perlahan, seperti membaca sebuah dakwaan. Transfer pertama, 2 tahun lalu. Bu Hartini menelpon menangis. Katanya, butuh biaya operasi mendadak. 17 juta. Saya kirim dalam 10 menit. Operasinya, belakangan saya tahu, tidak pernah ada. Transfer kedua sampai kelima. Vina, uang kuliah, uang kos, uang kursus, uang darurat. Total 40 juta setiap kali. Saya bilang dalam hati, namanya juga adik. Transfer ke-6 sampai ke-10. Renovasi rumah keluarga di kampung. Pinjam dulu. Nanti Rangga ganti setelah nikah. 90 juta. Tidak pernah diganti. Transfer ke-11 sampai ke-14. Investasi sementara. Memutar uang sebentar. Modal usaha Rangga yang gagal. 86 juta. Bu Maharani mengetuk meja dengan pulpennya. Totalnya 233 juta rupiah, kata saya. Saya simpan semua buktinya. Bukti transfer, tangkapan layar percakapan. Semua tanggalnya cocok. Itu bukan keberuntungan, Nina, kata Bu Maharani. Itu hasil dari caramu mengatur segalanya. Seorang akuntan tidak pernah membuat kwitansi. Saya tersenyum tipis, tapi saya belum selesai. Karena ada satu lembar lagi di dasar map itu. Lembar yang membuat saya tidak tidur semalaman bukan karena sedih, tapi karena marah. Bu, kata saya, ada satu hal lagi. Yang ini bukan soal saya memberi mereka uang. Yang ini soal mereka memakai nama saya. Saya keluarkan satu dokumen. Akta perjanjian kredit dari sebuah bank. 8 bulan lalu.
Bu Hartini datang ke rumah saya dengan wajah panik. Katanya keluarga butuh dana cepat untuk modal usaha besar yang pasti untung. 400 juta. Tapi pengajuan mereka ditolak bank karena nama Bu Hartini dan Rangga punya riwayat kredit macet. Lalu Rangga datang memeluk saya. Berkata dengan lembut yang dulu selalu meluluhkan saya. Sayang, kamu kan akuntan, namamu bersih di bank. Pinjam namamu saja, ya. Cuma formalitas. Nanti cicilannya kami yang bayar. Kamu tidak akan keluar uang sepeser pun. Saya, yang waktu itu masih percaya, menandatangani dana cair 400 juta atas nama saya. Jaminannya sebagian adalah sertifikat rumah ibu di Bintaro yang saya ikutkan karena Rangga bersikeras biar disetujui cepat selama 8 bulan. Mereka memang membayar cicilan tepat waktu. Saya pikir semua aman. Saya tidak tahu. Itu hanya bagian dari kesabaran panjang mereka. Karena begitu saya resmi menjadi istri Rangga dan apartemen sudah balik nama. Mereka tidak perlu lagi membayar apapun. Utang itu akan menjadi utang saya selamanya. Dan rumah ibu saya akan menjadi jaminan yang bisa mereka korbankan kapan saja. Saya baru menyadari semuanya tadi malam saat menyusun angka-angka itu berjajar di layar laptop. Pola itu terlalu rapi untuk menjadi kebetulan. Saya akuntan. Saya tahu seperti apa bentuk penipuan yang disusun bertahap. Bu Maharani menatap dokumen itu lama. Wajahnya yang biasa tenang, sekarang serius. Nina, ini bukan lagi soal keluarga yang matre. Ini soal seseorang yang menjadikanmu penjamin utang tanpa kamu benar-benar paham risikonya. Dan kalau mereka berniat lepas tangan setelah menikah, ini bisa menjadi masalah hukum yang serius. Untuk mereka, pukul 11 siang, ponsel berbunyi lagi. Kali ini, Bu Hartini. Saya nyalakan loudspeaker. Suara beliau sudah berubah. Tidak lagi manis, tidak lagi menangis. Mengancam. Nina, kamu pikir kamu siapa? Mempermalukan keluarga kami di hari pernikahan. Tante akan laporkan kamu. Kamu sudah merusak nama baik keluarga kami. Kamu kira rekaman murahan itu bisa apa? Saya menatap Bu Maharani. Beliau mengangguk tenang. Bu, kata saya. Sebelum ibu bicara soal laporan, saya mau tanya satu hal. Soal kredit 400 juta atas nama saya. Yang cicilannya katanya ibu yang bayar. Itu masih akan dibayar. Hening sejenak. Lalu Bu Hartini menjawab, terlalu cepat. Kredit apa? Tante tidak tahu apa-apa soal kredit. Itu kan namamu sendiri, urusanmu sendiri. Saya menutup mata sebentar. Itulah jawaban yang saya tunggu. Beliau baru saja menyangkal di depan seorang pengacara dan sebuah rekaman yang sedang berjalan. Baik, Bu, kata saya pelan. Terima kasih sudah memperjelas. Bu Maharani mengangkat tangannya, memberi isyarat agar saya tetap ditelepon. Lalu beliau bicara dengan suara yang dingin dan terukur. Ibu Hartini, perkenalkan kembali. Saya Maharani, pengacara Nina. Saya ingin memastikan satu hal yang baru saja Ibu sampaikan. Ibu menyatakan tidak mengetahui apapun soal kredit 400 juta itu dan menyebutnya urusan pribadi Nina. Apakah benar begitu? Di seberang sana, Bu Hartini tampak menyadari ada yang salah. Suaranya berubah ragu. Maksud saya. Itu kan memang atas nama dia. Baik, kata Bu Maharani. Saya catat. Karena kebetulan, semua percakapan WhatsApp saat pengajuan kredit itu masih tersimpan. Termasuk pesan dari Bapak Rangga yang meminta Nina menandatangani. Dengan janji cicilan ditanggung keluarga, termasuk transfer cicilan 8 bulan yang berasal dari rekening ibu sendiri. Jadi pernyataan ibu barusan bahwa ibu tidak tahu apa-apa bertentangan dengan bukti yang ada. Hening panjang di seberang. Lalu terdengar suara Vina menyahut. Dia rupanya ada di dekat ibunya. Suaranya mulai bergetar, dibuat-buat. Mbak Nina, kok tega sih sama kami? Kami kan keluarga. Aku selama ini sayang sama Mbak. Mbak tega banget bawa-bawa pengacara. Mau penjarakan ibuku. Dulu, suara seperti ini akan membuat saya luluh. Dulu, saya akan minta maaf. Merasa bersalah. Berpikir,
Mungkin saya yang berlebihan. Tapi hari ini saya teringat satu kalimat dari rekaman semalam. Nanti pas akad, aku pura-pura nangis sedikit. Ya, jadi saya tahu persis bentuk air mata itu. Vina, kata saya, tenang. Kemarin kamu bilang akan pura-pura menangis di pernikahan saya. Sekarang, kamu menangis lagi. Saya jadi bingung, yang mana yang asli? Telepon di seberang langsung senyap. Bu Hartini merebut kembali pembicaraan. Kali ini dengan nada mengancam penuh. Kamu jangan macam-macam, Nina. Kalau kamu seret keluarga kami ke hukum, kami juga bisa lapor balik. Kami bilang kamu menipu. Kamu yang mengarang kredit itu. Kamu yang... Silakan, Ibu. Potong Bu Maharani. Suaranya tetap rata. Silakan lapor. Tapi izinkan saya jelaskan posisinya secara hukum. Pertama, menjadikan seseorang penjamin atau peminjam dengan informasi yang tidak benar, lalu berniat mengalihkan seluruh kewajiban kepadanya, dapat masuk ranah penipuan. Kedua, rekaman yang Ibu sebut murahan itu adalah rekaman yang dibuat oleh salah satu pihak dalam percakapan. Di tempat Nina berhak berada sebagai calon menantu. Ketiga, ancaman yang baru saja Ibu sampaikan untuk membuat laporan palsu juga terekam sekarang. Jadi, sebelum Ibu memutuskan melapor, sebaiknya Ibu berkonsultasi dulu dengan pengacara Ibu sendiri. Tidak ada jawaban dari seberang, hanya napas yang berat. Beberapa saat kemudian, suara Rangga masuk menggantikan ibunya. Dan kali ini, nadanya benar-benar berbeda. Bukan marah, bukan tergesa, tapi seperti orang yang baru menyadari tanah di bawah kakinya runtuh. Nina, katanya. Suaranya pecah. Nina, tolong. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan bicara dengan Ibu. Cicilan itu akan kami lunasi. Apartemen itu tetap punyamu sepenuhnya. Tolong jangan lakukan ini. Aku mohon. Aku benar-benar sayang sama kamu. Percayalah. Saya memejamkan mata. Suara itu. Suara yang sama yang dulu berkata, milikku milikmu. Suara yang sama yang 5 tahun ini, saya kira adalah rumah saya. Rangga, kata saya akhirnya. Aku percaya kamu sayang sama aku. Mungkin dengan caramu sendiri. Tapi kamu lebih sayang pada rencana ibumu. Dan kamu memilih diam selama 5 tahun. Sambil melihat aku menandatangani satu persatu jebakan itu. Diam itu juga sebuah pilihan. Rangga. Dan kamu sudah memilih. Nina, aku tidak membenci kalian, kata saya. Dan saya sadar, itu benar. Aku hanya berhenti. Tepat sebelum aku kehilangan segalanya. Lalu saya menatap Bu Maharani. Dan saya ucapkan permintaan terakhir saya pagi itu. Bu, saya minta tolong satu hal lagi. Uang 233 juta yang keluarga Rangga pinjam dari saya selama 5 tahun ini. Saya mau menagihnya kembali. Dan kredit 400 juta itu. Saya mau seluruh kewajiban dan jaminannya dipindahkan ke pihak yang sebenarnya memakai uang itu. Sertifikat rumah ibu saya harus bersih kembali. Bu Maharani mengangguk. Siapkan saja semua bukti transfer dan dokumennya. Sisanya biar saya yang urus. Saya berdiri, melangkah ke meja. Membuka map. Bukti transfer berjajar satu persatu di depan mata saya. Setiap angka seperti pengingat. Untung saya simpan semuanya. Gumam saya. Di luar sana, Jakarta sudah memasuki pagi yang sibuk. Orang-orang masih pergi ke pesta pernikahan. Masih mengucapkan selamat. Masih percaya pada foto-foto yang indah. Sementara saya di kamar kecil ini. Selangkah demi selangkah. Membongkar jebakan yang sudah dipasang selama 5 tahun. Tapi sebelum saya sempat menyusun langkah berikutnya, mereka melakukan satu hal lagi yang justru mempercepat kehancuran mereka sendiri. Siang itu, Bu Maharani menelepon saya dengan nada serius. Nina, kamu kerja di kantor audit di Sudirman, kan? Tadi ada perempuan menelpon ke resepsionis kantormu, mengaku saudaramu. Dia bertanya soal jadwalmu, soal rekening gajimu, dan soal apakah kamu punya pinjaman lain? Resepsionisnya curiga, tidak memberi informasi apapun, lalu lapor ke HRD. Saya menutup mata sebentar. Saya tahu siapa perempuan itu. Vina. Mereka mencoba mencari celah. Lanjut Bu Maharani. Mereka ingin tahu
Apakah ada utang lain yang bisa mereka pakai untuk menekanmu? Atau apakah mereka bisa menghubungi atasanmu untuk merusak reputasimu? Ini bagus. Nina, bagus untuk kita. Karena tindakan ini juga bisa kita catat sebagai upaya intimidasi. Saya menelepon Pak Dirga, sahabat saya di tim audit. Saya ceritakan secukupnya. Tanpa drama. Pak Dirga, yang sudah lama saya percaya, hanya berkata satu hal. Nina, di kantor ini, kamu dinilai dari kerjamu, bukan dari gosip. Siapapun yang menelpon, tidak akan mengubah satu angka pun di laporan kinerjamu. Tenang saja. Hari itu saya sadar satu hal. 5 tahun ini, saya selalu takut kehilangan keluarga Rangga. Saya takut dianggap menantu yang buruk, takut merusak keharmonisan. Padahal, selama ini yang menjaga saya bukanlah mereka, tapi pekerjaan saya, sahabat-sahabat saya, dan kebiasaan saya menyimpan setiap bukti. Hal-hal yang saya bangun sendiri, dengan tangan saya sendiri. Malam itu, ketika Vina mencoba mengirim pesan panjang penuh tuduhan ke ponsel saya tidak membalas. Saya hanya menangkap layarnya, lalu meneruskannya ke Bu Maharani. Map itu menjadi semakin tebal, dan setiap kali mereka menyerang, mereka sebenarnya hanya menambah amunisi di tangan saya. Hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan saya tetap berjalan, tapi dengan cerita yang sama sekali berbeda. Pukul 1 siang, undangan sudah datang ke gedung. Dekorasi sudah terpasang. Pelaminan dengan rangkaian bunga putih sudah berdiri megah. Hanya saja, mempelai wanitanya tidak ada. Dan kabar bahwa pernikahan dibatalkan menyebar dari satu meja ke meja lain seperti api. Saya tahu semua itu, karena keluarga besar Rangga memutuskan datang ke gedung untuk menyelamatkan muka. Mereka memberitahu para tamu bahwa sayalah yang melarikan diri. Bahwa saya perempuan tidak tahu malu yang membatalkan di menit terakhir. Bahwa saya sakit jiwa. Bu Maharani yang memberitahu saya. Mereka sedang menggiring opini. Nina, kalau kamu diam, kamu yang akan jadi penjahat di cerita ini. Pertanyaannya, apa kamu mau datang? Saya berpikir sejenak. Lalu saya menjawab, saya datang. Saya tidak datang dengan gaun pengantin. Saya datang dengan blus kerja yang rapi. Dan di luarnya, saya kenakan kardigan krem rajutan ibu. Kardigan yang semalam membuat saya memutar mobil. Kardigan yang menyelamatkan hidup saya. Pagi tadi, Bu Maharani sudah mengambilnya dari apartemen keluarga Rangga secara resmi. Disaksikan sebagai barang milik saya. Saya melangkah masuk ke gedung itu dengan kepala tegak. Ratusan pasang mata menatap saya. Bisik-bisik menyebar di pelaminan. Bu Hartini berdiri dengan wajah merah. Vina di sampingnya. Dan Rangga pucat, tidak berani menatap saya. Bu Hartini langsung menyerang begitu melihat saya. Itu dia, perempuan yang mempermalukan kami. Pergi kamu, beraninya kamu datang ke sini setelah merusak segalanya. Ruangan hening. Semua menunggu saya menangis atau lari atau membantah dengan suara pecah. Saya tidak melakukan satu pun dari itu. Saya berjalan tenang ke depan, mengambil mikrofon yang tergeletak di meja pembawa acara, dan saya bicara dengan suara yang jelas. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang. Saya Nina, perempuan yang katanya melarikan diri dari pernikahan ini. Saya berhenti sejenak. Lalu saya melanjutkan. Sebelum kalian percaya pada cerita yang sudah disebar, izinkan saya memutar satu rekaman. Rekaman ini dibuat semalam di depan pintu apartemen keluarga calon suami saya. Saat saya kembali untuk mengambil kardigan peninggalan ibu saya, Bu Hartini berteriak, "Jangan dengarkan dia. Dia mengada-ada." Tapi saya sudah menekan tombol dan rekaman itu mengalir keluar dari pengeras suara gedung, mengisi seluruh ruangan yang sebelumnya disiapkan untuk pesta saya. Suara Bu Hartini, "Ya harus acting dong. Kalau tidak acting, bagaimana caranya kita bisa dapat apartemen bulan madunya itu?" Suara Vina, "Nanti setelah menikah, rumah itu jadi milik Mas Rangga. Setelah itu, kita jual." Suara Bu Hartini lagi, "Anak itu terlalu baik, terlalu percaya. Untung kita yang dapat." Setiap kata menggema di gedung itu. Wajah-wajah para tamu berubah. Bisik-bisik yang tadi mengarah ke saya, kini
berbalik arah. Beberapa kerabat Rangga sendiri menundukkan kepala. Bu Hartini terhuyung. Vina menutup wajahnya. Rangga berdiri membeku di pelaminan yang seharusnya menjadi tempat kami berbahagia. Ketika rekaman berhenti, ruangan benar-benar sunyi. Saya mengangkat mikrofon sekali lagi. Saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam, kata saya. Saya datang untuk satu hal saja, supaya kalian semua tahu bahwa saya tidak gila. Dan saya tidak lari karena takut. Saya berhenti karena saya mendengar kebenaran. Itu saja. Saya menatap Bu Hartini. Lalu Rangga, satu persatu. Soal selebihnya, kata saya. Biarkan hukum yang bicara. Pengacara saya akan menghubungi kalian. Selamat siang. Lalu saya berbalik dan saya berjalan keluar. Kali ini, tidak ada satupun bisik-bisik yang berani menyalahkan saya. Badai itu tidak selesai dalam sehari. Tapi mulai hari itu, saya tidak lagi berdiri di pihak yang lemah. Minggu pertama setelah pernikahan batal, telepon dari keluarga Rangga datang bertubi-tubi. Persis seperti yang Bu Maharani peringatkan. Mula-mula, membujuk. Bu Hartini menelpon dengan suara serak, mengaku khilaf, meminta saya menganggap semua itu salah paham. Lalu, ketika bujukan gagal, datang ancaman. Mereka bilang akan melaporkan saya, akan menyebar foto-foto saya, akan menghancurkan reputasi saya di kantor. Tapi, saya tidak menjawab satupun. Semua diarahkan ke Bu Maharani. Dan setiap ancaman yang mereka kirim justru menjadi bukti tambahan di map yang semakin tebal. Pada minggu kedua, Bu Maharani mengirimkan somasi resmi. Isinya dua hal. Pertama, penagihan kembali dana 233 juta rupiah yang dipinjam keluarga Rangga selama 5 tahun, lengkap dengan 14 bukti transfer dan tanggalnya. Kedua, tuntutan agar seluruh kewajiban kredit 400 juta dialihkan kepada pihak yang sebenarnya menggunakan dana itu, dan agar sertifikat rumah ibu saya dibebaskan dari status jaminan. Bu Hartini, yang sebelumnya dengan percaya diri menyangkal tahu soal kredit, kini terjebak oleh kata-katanya sendiri. Penyangkalan itu yang terekam justru memberatkan posisinya, karena di hadapan bank dan hukum ada percakapan yang membuktikan dialah dan Rangga yang meminta saya menandatangani. Ada riwayat cicilan dari rekening mereka, dan ada rencana yang terekam jelas untuk melepaskan tanggung jawab itu kepada saya setelah menikah. Pengacara keluarga Rangga, yang akhirnya mereka sewa, dengan cepat memahami bahwa posisi kliennya sangat lemah. Maju ke pengadilan berarti membuka semua rekaman dan dokumen itu ke publik, dan itu hanya akan menghancurkan nama keluarga Rangga lebih jauh. Maka mereka memilih berdamai. Dalam pertemuan mediasi, untuk pertama kalinya sejak hari itu, saya bertemu mereka secara langsung. Bu Hartini tidak lagi tertawa puas. Wajahnya tua dan lelah. Rangga duduk dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap saya sama sekali. Vina tidak datang. Hasil kesepakatannya, saya terima dengan tenang. Keluarga Rangga mengembalikan 233 juta rupiah, dicicil dalam jangka waktu yang disepakati, dengan jaminan yang sah secara hukum. Seluruh kewajiban kredit 400 juta dialihkan ke Rangga dan ibunya, dan sertifikat rumah ibu saya dibebaskan. Apartemen Pondok Indah, yang dari awal memang atas nama saya, dan dibeli dengan uang saya, tetap sepenuhnya milik saya. Saya tidak menuntut lebih dari yang menjadi hak saya. Saya tidak ingin menghancurkan mereka. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang mereka coba renggut. Ketika dokumen perdamaian ditandatangani, Rangga sempat mengangkat wajahnya. "Nina," katanya pelan. "Maaf." Saya menatapnya sebentar. Lalu saya menjawab, "Saya sudah memaafkan kalian, Rangga. Bukan untuk kalian, tapi untuk diri saya sendiri, supaya saya bisa melanjutkan hidup tanpa membawa beban kalian." Saya berdiri, mengambil map saya, dan keluar dari ruangan itu. Untuk terakhir kalinya, beberapa bulan kemudian, kabar tentang keluarga itu sampai juga ke telinga saya, tanpa saya cari. Usaha yang dulu mereka rencanakan dengan uang saya
tidak pernah berjalan. Beban cicilan kredit 400 juta kini sepenuhnya di pundak mereka. Rangga, kata orang, semakin sering bertengkar dengan ibunya, saling menyalahkan atas rencana yang gagal. Rina, yang dulu bermimpi menjadi perempuan mandiri dengan meniru saya, kini sibuk mencari sosok lain untuk ditumpangi. Saya tidak merasa senang mendengarnya, tapi saya juga tidak merasa bersalah. Itu bukan karma yang saya kirimkan. Itu hanya buah dari benih yang mereka tanam sendiri. Hidup saya setelah itu tidak langsung menjadi cerah. Tidak ada perayaan. Tidak ada kembang api. Yang ada hanyalah hari-hari yang perlahan kembali menjadi milik saya sendiri. Beberapa hari setelah mediasi, saya kembali ke kantor. Rekan-rekan tahu pernikahan saya batal. Tapi tidak ada yang tahu seluruh ceritanya. Pak Dirga, sahabat saya di tim audit, satu-satunya yang saya percaya, hanya menepuk bahu saya dan berkata, "Selamat datang kembali. Angka-angka di sini merindukanmu." Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Senyum itu bukan senyum yang dipaksakan. Saya kembali tenggelam dalam pekerjaan, bukan untuk melarikan diri. Tapi karena di sanalah saya menemukan kembali siapa diri saya. Bukan calon menantu siapa-siapa, bukan korban siapa-siapa. Hanya seorang perempuan yang pandai membaca angka. Dan kali ini, membaca dengan benar angka hidupnya sendiri. Sore itu, saya menerima email konfirmasi resmi tentang kenaikan jabatan saya. Tidak ada kemeriahan, hanya pemberitahuan singkat beserta tanggung jawab baru. Saya membacanya dengan saksama, lalu mengangguk sendirian. Inilah hasil dari hari-hari ketika saya memilih untuk berdiri tegak. Justru di saat segalanya hampir hancur, apartemen Pondok Indah itu yang dulu menjadi pusat dari seluruh rencana mereka, akhirnya saya sewakan. Saya tidak ingin tinggal di tempat yang dibangun di atas kepalsuan. Uang sewanya saya tabung untuk hal-hal yang benar-benar saya inginkan. Sertifikat rumah ibu di Bintaro yang sempat menjadi jaminan, kini kembali bersih di tangan saya. Setiap kali saya memegangnya, saya teringat pesan ibu. Suatu siang, saya mampir ke pasar dekat rumah untuk membeli sayur dan ikan. Penjual langganan bertanya, "Hari ini masak apa, Bu?" "Sayur asem dan ikan goreng," kata saya sambil tersenyum. "Sendirian kok repot-repot masak begitu?" Saya berpikir sejenak. Lalu saya menjawab, "Karena saya mau makan enak." Penjual itu tertawa. Tapi bagi saya, itu jawaban yang paling jujur. Tidak perlu alasan yang mulia. Saya repot memasak, hanya karena saya pantas diperlakukan dengan baik. Bahkan oleh diri saya sendiri. Malam harinya, saya menziarahi makam ibu. Langit mulai gelap. Angin bertiup sepoi-sepoi. Saya meletakkan seikat bunga krisan putih dan berdiri sangat lama di depan pusara itu. "Bu," kata saya pelan. "Nina tidak jadi menikah, tapi Nina sudah hidup dengan benar. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, hanya ketenangan. Saya tahu, jika ibu masih ada, beliau akan mengangguk. Karena dulu beliaulah yang menyulam kardigan itu. Beliaulah yang menitipkan pesan agar saya tidak pernah mengecilkan diri. Dan tanpa kardigan itu, mungkin saya tidak akan pernah memutar mobil di malam sebelum hari pernikahan. Mungkin saya tidak akan pernah mendengar kebenaran. Ada hal-hal yang kelihatannya seperti kehilangan, ternyata adalah penyelamatan. Dalam perjalanan pulang, saya berhenti sejenak memikirkan itu. Kardigan rajutan tangan ibu yang dulu hampir saya tinggalkan. Andai malam itu saya tidak kembali, mungkin cerita ini akan berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Mungkin sekarang saya sudah menjadi istri Rangga, sudah kehilangan apartemen, sudah menanggung utang 400 juta seumur hidup, dan masih percaya bahwa semua itu adalah cinta. Memikirkannya, saya tersenyum tipis. Sesampainya di rumah, saya membuka lemari, mengambil kardigan itu, dan mengenakannya. Jahitannya masih sedikit canggung, warnanya masih lembut. Saya berdiri di depan cermin, menatap perempuan di dalamnya. Bukan lagi gadis yang menunggu untuk dipilih menjadi menantu. Bukan juga orang yang baru saja keluar dari sebuah tragedi. Hanya diri saya, utuh dan
Cukup. Ada satu hal yang sering saya pikirkan setelah semua itu berlalu. Bukan tentang kemarahan, tapi tentang betapa banyaknya tanda yang dulu saya abaikan. Selama 5 tahun. Sebenarnya bukan tidak ada peringatan. Ada. Hanya saja saya memilih untuk tidak melihatnya. Karena saya terlalu ingin percaya. Saya ingat. Dulu, setiap kali saya mentransfer uang, Rangga selalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Tidak pernah benar-benar berterima kasih. Tidak pernah menyebut soal mengembalikan. Saya pikir itu karena kami keluarga. Dan keluarga tidak menghitung uang. Padahal, justru karena mereka menghitung saya sebagai aset. Saya ingat, Bu Hartini selalu bertanya detail tentang tabungan ibu saya. Berapa peninggalannya? Di bank mana? Apakah ada properti lain? Dulu saya pikir itu perhatian seorang calon mertua. Sekarang saya tahu, itu adalah seorang pemain yang sedang menghitung kartu lawannya. Saya ingat, saat menandatangani kredit 400 juta itu, ada satu detik di mana hati saya ragu. Tangan saya sempat berhenti di atas kertas. Tapi Rangga tersenyum, memeluk saya. Berkata, percaya sama aku. Dong. Dan saya menyingkirkan keraguan itu. Saya pikir mencintai berarti mempercayai tanpa syarat. Sekarang saya paham. Mempercayai tanpa syarat bukanlah cinta. Itu hanya menyerahkan diri tanpa perlindungan. Yang menyelamatkan saya pada akhirnya bukan kepintaran. Bukan juga keberuntungan. Yang menyelamatkan saya adalah kebiasaan kecil yang sudah tertanam dalam pekerjaan saya bertahun-tahun. Saya tidak pernah membuang bukti transfer. Saya selalu menyimpan tangkapan layar percakapan penting. Saya mencatat setiap tanggal. Bukan karena saya curiga pada Rangga, tapi karena begitulah cara seorang akuntan hidup. Dan kebiasaan itu, yang dulu sering ditertawakan teman-teman sebagai terlalu kaku, ternyata menjadi tameng yang menyelamatkan seluruh hidup saya. Bu Maharani pernah berkata kepada saya di salah satu sore ketika kami menutup berkas terakhir, "Nina, banyak perempuan yang mengalami hal serupa denganmu. Bedanya, sebagian besar dari mereka tidak punya bukti. Mereka tahu mereka ditipu, mereka merasakannya, tapi mereka tidak bisa membuktikannya. Dan tanpa bukti, kebenaran hanya menjadi tangisan yang tidak didengar siapa-siapa." Kalimat itu membekas dalam diri saya. Sejak hari itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan pernah lagi menyerahkan hidup saya kepada siapapun tanpa memahami sepenuhnya apa yang saya tanda tangani. Bukan karena saya menjadi dingin, tapi karena saya akhirnya belajar mencintai diri saya dengan cara yang sama seperti saya mencintai orang lain. Malam tiba. Kota menyalakan lampu-lampunya. Saya meredupkan cahaya di dalam rumah, lalu duduk di dekat jendela. Di kepala saya tidak ada lagi pertanyaan bagaimana jika. Tidak ada lagi bayangan tentang versi lain dari hidup saya. Karena versi yang sekarang sudah cukup baik. Saya membuka buku catatan saya. Buku yang sama yang biasa saya pakai mencatat angka-angka audit. Tapi malam itu saya tidak menulis angka. Saya menulis satu baris untuk menutup babak ini. Dulu aku pikir kebahagiaan adalah dipilih. Sekarang aku tahu kebahagiaan adalah berani memilih diriku sendiri. Saya menutup buku itu, mematikan lampu. Kegelapan tidak lagi menakutkan. Ia hanyalah jeda yang dibutuhkan sebelum hari yang baru. Cerita saya berakhir di sini, bukan dengan sebuah pernikahan, bukan juga dengan kemenangan yang gegap gempita atau pembalasan yang berdarah-darah, melainkan dengan seorang perempuan yang akhirnya tahu persis siapa dirinya, apa yang ia butuhkan, dan apa yang tidak. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi sering kita lupakan. Cinta saja tidak akan pernah cukup jika di dalamnya tidak ada kejujuran, tidak ada rasa hormat, dan tidak ada transparansi. Jangan pernah, karena takut kesepian, takut usia bertambah, atau takut omongan orang. Lalu kita melangkah ke dalam kehidupan yang sejak awal sudah menuntut kita untuk menukar harga diri. Ada banyak perempuan di luar sana yang pernah berada di posisi saya dulu. Berdiri di ambang pernikahan dengan firasat yang mengganjal di dada, tapi memilih untuk diam.
karena tidak ingin merusak suasana. Mereka berpikir, mungkin saya yang terlalu sensitif. Mungkin saya yang berlebihan. Kepada mereka, saya ingin berkata, dengarkan firasat itu. Firasat seringkali adalah penjumlahan dari banyak tanda kecil yang sudah dilihat oleh hati kita, jauh sebelum kepala kita mau mengakuinya. Ada juga banyak laki-laki di luar sana seperti Rangga. Bukan orang jahat yang kasar, tapi orang yang memilih diam. Yang membiarkan orang yang katanya ia cintai berjalan menuju jebakan demi menyenangkan keluarganya. Ingatlah, diam di saat yang salah juga merupakan sebuah pengkhianatan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartini yang melihat menantu bukan sebagai anak, melainkan sebagai pintu menuju sesuatu yang mereka inginkan. Mereka membungkus perhitungan dengan senyuman dan menyebut keserakahan sebagai kasih sayang. Pada akhirnya, kepura-puraan seperti itu selalu meninggalkan mereka dengan tangan kosong. Pelajaran terbesar dari cerita ini adalah seorang perempuan perlu mandiri. Mandiri secara finansial, mandiri secara emosional, dan berani menetapkan batas. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah menjadikanmu sebagai aset. Ia tidak akan menganggap pengorbananmu sebagai sesuatu yang biasa. Dan ketika kamu cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi takut kehilangan siapapun yang memang tidak pantas untuk kamu pertahankan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kadang, berhenti tepat waktu bukanlah sebuah kegagalan. Justru itu adalah langkah maju yang paling penting yang pernah kita ambil. Membatalkan sesuatu yang salah bukanlah kekalahan. Kekalahan yang sesungguhnya adalah melangkah ke dalam kehidupan di mana sejak awal kamu sudah harus mengecilkan dirimu agar muat di sana. Jika kamu sedang berada di depan sebuah keputusan besar dalam hidupmu, berhentilah sejenak. Dengarkan suara hatimu. Periksa kembali angka-angkanya kalau perlu. Karena kadang hal yang paling berani bukanlah terus melangkah maju, melainkan keberanian untuk berkata cukup. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hati Anda atau mengingatkan Anda pada seseorang, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Mungkin cerita Anda akan menjadi kardigan bagi perempuan lain di luar sana yang sedang berdiri di depan pintu dengan jari melayang di atas tombol bel. Sampai jumpa di cerita berikutnya.